Menanti nyali KPK? Teka-teki $3 juta Hasto. Salam Nusantara. Hari ini kita akan ngobrol seputar teka-teki $3 juta yang disampaikan Hasto melalui rekaman suara yang diputar. Ferdinand, kader PDIP di acara Rakyat Bersuara kemarin. Untuk membahas ini telah hadir bersama saya di studio JMN, Bro Gani. Halo bro. Halo Sis Nuria. Langsung saja bro, saya mau dengerin apa tanggapan bro terkait pernyataan Hasto kemarin. Menurut saya, sebagai seorang sekjen partai besar seperti PDIP, seharusnya Hasto tidak perlu menyebarkan isu liar seperti itu. Karena hal seperti itu bisa menimbulkan perdebatan baru di sosial media. Setuju sih. Dan lagi, pasti muncul banyak pertanyaan. Siapa menteri itu? Mengalir kemana uang $3 juta kalau memang ada? Pernyataan Hasto ini blunder sih menurutku. Betul sekali, sangat blunder. Harusnya obrolan ini cukup beredar di internal PDIP saja, tidak perlu disebarkan, karena bias informasinya. Kemungkinan Hasto hanya ingin framing Pak Jokowi saja, agar Pak Jokowi kembali menjadi bahan olokan para pembencinya. Kejam juga ya Hasto. Mungkin juga strategi mereka untuk menyelamatkan diri dari isu ini. Lagian kenapa sih Pak Jokowi hanya jawab pertanyaan wartawan? Kok PDIP yang kepanasan? Ada apa di balik kepanasannya PDIP ini? Betul juga ya. Apa jangan-jangan mereka takut? Kalau publik tahu, sebenarnya mereka yang ngotot mendorong agar Undang-Undang KPK direvisi. Kan emang betul kan? Mereka yang dorong revisi Undang-Undang KPK ini. Kenapa harus lari dari kenyataan sih? Tepat sekali. Tahun 2015, melalui Yasona Aoli, kader senior PDIP yang sekaligus Menkumham pada saat itu, yang mengatasnamakan diri sebagai eksekutif mewakili presiden, mendorong revisi Undang-Undang KPK. Tapi Pak Jokowi secara tegas menolak. Melalui Mensesnek pada saat itu, Pak Pratik, Pak Jokowi lebih mengutamakan revisi Undang-Undang KUHP dan KUHP ketimbang revisi Undang-Undang KPK. Tidak perlu direvisi, kata Pak Jokowi. Bahkan rencana revisi Undang-Undang KPK ini dimulai sejak era SBY loh. Masyarakat harus tahu juga nih, kalau pelemahan KPK ini sudah direncanakan sejak 2010. Jadi sebenarnya sejak era SBY, KPK ini sudah mau dilemahkan. Tapi karena saat itu ada kasus cicak dan buaya. Masih ingat kan Sis Nuria? Cicak versus buaya, Susno Duaji, dan Novel Baswedan? Ya, saya ingat. Wah, ternyata begitu ya. Makin menarik ini. Lanjutkan bro, biar masyarakat paham. Baik, saya lanjut. Nah, pada saat itu, Brimob mengepung KPK. Mereka mendesak akan menangkap Novel Baswedan. Situasi sangat tegang, maka Pak SBY, selalu presiden mengatakan, revisi Undang-Undang KPK dihentikan dulu karena timingnya tidak tepat. Maka rencana itu kandas. Dan satu lagi yang menginisiasi revisi Undang-Undang KPK tahun 2010 itu adalah Komisi 3 DPR, ketuanya Beni K. Harman, kader Partai Demokrat. Jadi jangan lempar batu sembunyi tangan lah. Nah, semakin jelas kan? Sebenarnya yang ingin KPK lemah itu siapa? Oke bro, balik lagi ke topik kita. Sebaiknya, tindakan apa yang diambil agar pernyataan Hasto itu tidak menjadi bola liar? Ya, KPK harus panggil Hasto agar dirinya klarifikasi terkait kebenaran pernyataan dia itu. Menteri yang dimaksud siapa? Uang $3 juta itu diterima siapa? Biar bisa didalami KPK lebih lanjut. Dan masyarakat juga tahu yang sebenarnya perihal $3 juta itu. Setuju. Ayo, KPK segera panggil Hasto. Kami tunggu ya, ketegasan KPK. Baiklah bro, mungkin cukup dulu obrolan kita pada hari ini. Kita lanjut di lain kesempatan.